Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik semua Kingdom Generation. Saya Kak Lela bersama Kak Rosi. Jumpa lagi kita di ibadah online hari ini. Nah, adik-adik, teman-teman semua, kali ini kakak bersama Kak Rosi akan membahas tema tentang dewasa dalam Kristus. Nah, adik-adik, selamat buat yang sudah naik kelas, yang mungkin sudah lulus SD atau yang tahun ini sudah lulus SMP. Jadi adik-adik sudah mulai memasuki masa remaja. Nah, Kak Rosi, kemarin waktu kita ibadah offsite waktu itu di bulan lalu, Kak Rosi ingat nggak waktu kita ketemu sama anak-anak dari Kingdom Generation? Ingat. Kak Rosi ingat nggak? Maksudnya perubahan apa yang dilihat dari mereka? Dari segi fisiknya mereka sudah semakin besar-besar, tambah tinggi, tambah besar, bahkan mereka juga sekolahnya juga naik ya. Kalau kita melihat sekarang kan ada yang udah naik kelas, ada yang sudah lulus sekolah. Nah, mereka sudah semakin besar-besar. Malah mereka lebih besar dari kita sekarang. Iya, inget dulu waktu kita nemenin mereka tuh dari masih TK ya, Kak Rosi ya, jadi TK, SD, sekarang SMP. Mungkin sekarang mereka udah yang lulus SMP, udah menjelang remaja, udah waktunya mereka jadi youth ya. Iya, betul sekali. Waktu itu dulu kita harus untuk ke kamar mandi pun kita harus masih nemanin mereka. Iya, sekarang sudah besar-besar ya. Itu tingginya tuh kita udah kebalap ya, Kak Rosi ya, baik yang cewek, cowok. Waduh, pas terakhir ketemu kaget juga. Ternyata memang 2 tahun nggak ketemu ibadah offset tuh benar-benar mereka berubah secara fisik ya. Iya. Berarti ya, Kak Rosi ya. Nah, tapi Kak Rosi, sekarang pertanyaan begini Kak Rosi. Mereka kan itu bertumbuh secara fisik ya. Tapi Kak, apakah anak-anak ini mereka bertumbuh juga nggak rohaninya? Jadi maksudnya mereka bertumbuh nggak sesuai dengan fisiknya, apakah rohaninya juga mereka ikut bertumbuh? Nah, kali ini teman-teman, saya sama Kak Rosi, kita akan membahas apa aja sih yang harus dilakukan untuk menjadi orang Kristen yang dewasa dalam Kristus. Kalau menurut Kak Rosi apa aja tuh Kak yang harus kita lakukan? Kita akan membahas ada 3 poin untuk kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Yang pertama itu adalah selalu ingin belajar. Kemauan belajar adalah salah satu syarat untuk bertumbuh. Tak ada kata cukup untuk belajar. Belajar menjadikan kita manusia yang lebih baik setiap hari. Jadi sebagai anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, bahkan kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita jangan berhenti untuk belajar. Karena belajar itu bukan hanya di sekolah, Ibu Lela. Belajar itu juga bisa di lingkungan, bisa di keluarga, bahkan di tempat lain. Jadi belajar itu sangat penting. Jadi bukan hanya di sekolah aja untuk kita belajar. Mungkin jangan kita berkata, saya kan udah lulus SD, saya udah lulus SMP, saya udah lulus SMA, bahkan saya udah lulus perguruan tinggi, berarti saya berhenti belajar. Enggak seperti itu juga Ibu Lela. Kita selama kita masih hidup, kita harus belajar. Apalagi belajar firman Tuhan. Kita harus selalu belajar firman Tuhan, karena kalau kita berhenti belajar firman Tuhan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan kita tidak bisa menjadi dewasa di dalam Tuhan. Betul. Nah, coba kita membuka di dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Adik-adik juga yang ada di rumah, kita akan membuka Alkitabnya dan kita akan membacanya bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ketika kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, kita ibarat bayi yang baru lahir. Nah, bayi yang baru lahir itu makanannya adalah susu yang murni.
Demikian juga ibarat kita sebagai orang yang percaya, kita harus mengisi kehidupan kita itu dengan hal-hal yang murni, Ibu Lela. Jadi untuk menjadi kita sebagai orang yang dewasa di dalam Tuhan, kita harus mengisi kehidupan kita itu dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang murni. Contohnya seperti belajar firman Tuhan. Nah, belajar firman Tuhan itu bukan berarti kita harus sekolah teologi dulu. Tapi belajar firman Tuhan itu bisa lewat ibadah sekolah minggu, belajar pemuda, belajar ibadah umum, bahkan banyak hal yang harus kita cari mungkin dari buku-buku rohani untuk kita bisa belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan itu nggak ada habisnya, Bu Lela. Sampai kita tua pun kita harus belajar firman Tuhan ini. Dan kita harus selalu merenungkan firman Tuhan ini setiap hari. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi tidak ada alasan buat kita, saya sudah tamat baca Alkitab, bahkan saya sudah berkali-kali baca Alkitab berarti saya berhenti. Tidak. Jadi kita harus selalu setiap hari merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Bukan hanya membacanya saja. Contohnya ada hal-hal yang kita tidak mengerti, kita harus gali. Banyak sekarang buku-buku rohani yang harus kita beli yang untuk bisa membangun kerohanian kita. Supaya kita mengerti keinginan Tuhan. Kalau kita belajar, maka kita akan menjadi dewasa rohani. Dewasa rohani itu nggak dilihat dari umur, Ibu Lela. Bukan berarti saya kan masih anak-anak. Bukan seperti itu. Tapi menjadi dewasa rohani itu kita harus belajar setiap hari. Dan yang kedua itu kita harus juga berdoa. Berdoa itu sangat penting. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 di situ katakan, tetaplah berdoa. Berdoa itu bukan hanya sekedar kita meminta permohonan kepada Tuhan. Karena doa itu adalah napas rohani kita sebagai orang yang percaya. Kalau kita tidak berdoa, berarti rohani kita itu tidak bertumbuh. Dia akan mati. Nah, kita sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan, kita harus selalu berdoa. Di dalam firman Tuhan katakan, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Nah, kita harus selalu berdoa karena doa itu sangat penting. Doa itu adalah napas rohani kita. Dan doa itu adalah sebagai penghormatan kita kepada Tuhan, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena melalui doa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi kita mempunyai hubungan yang indah dengan Tuhan, mempunyai suatu hubungan yang dekat dengan Tuhan, seperti bapak dengan anak. Jadi hubungannya dekat. Demikian juga dengan kita, kalau kita ingin dewasa rohani, kita harus belajar firman Tuhan, kita harus berdoa. Iya, betul sekali, Kak Rosi. Nah, teman-teman, dari penjelasan Kak Rosi yang tadi, poin pertama itu selalu ingin belajar, yang kedua itu berdoa. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik sudah biasa baca firman Tuhan, mempelajari ayat-ayat, berdoa, itu adalah cara kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Selain itu juga kita, jangan lupa adik-adik harus taat. Karosi taat pada firman Tuhan. Jadi banyak orang berpikir kalau taat itu berarti kamu nggak boleh lakukan sesuatu, itu nggak boleh dilanggar. Kalau dilanggar nanti dapat sanksi. Nah, itu ada ayatnya adik-adik ya, di Ibrani 2 ayat 2 dijelaskan kalau setiap pelanggaran dan ketidaktaatan akan mendapat balasan yang setimpal. Padahal Tuhan memberi perintah tuh tujuannya bukan untuk membebani ya adik-adik ya, teman-teman semua, tapi untuk kebaikan dan untuk menuntun kita ke jalan yang benar. Nih kakak ada kasih contohnya di ayat Efesus 6, 1, 2, dan 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi kalau misalnya adik-adik taat
sama orang tua, janji Tuhan apa? Adik-adik, teman-teman semua, kamu akan berbahagia dan panjang umur. Selain itu ada yang mau ditambahin tuh, Kak Rosi? Ada poin ketiga, Kak Lela. Ya. Yaitu dewasa dalam berpikir. Coba kita buka di dalam Korintus. Kitab Korintus 14 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, janganlah kamu seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Orang percaya dituntut untuk menjadi dewasa dalam berpikir maupun bertindak. Orang yang dewasa rohani mampu membedakan yang jahat dengan yang benar. Nah, kalau kita sudah dewasa di dalam Tuhan, kita tuh tidak gampang tersinggung, tidak gampang marah, tidak malas, dan tidak gampang menyalahkan orang lain. Tetapi orang yang dewasa di dalam Tuhan, dia selalu berpikiran yang dewasa. Nah, Tuhan menuntut kita sebagai orang yang percaya supaya dalam berpikir pun kita dewasa. Sekalipun kita anak-anak, pemuda remaja, kita harus berpikir dewasa. Kita harus berpikir depan. Contohnya, sekarang anak-anak udah lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, atau yang naik kelas. Sebagai orang yang dewasa dalam Tuhan, sekalipun dia anak-anak, dia udah berpikir, Ma, saya mau sekolah ini, yang terbaik pas dipilih ya. Iya. Nggak ada namanya kalau dia udah dewasa, dia bilang, ah Ma, saya nggak usah sekolah deh. Nggak mungkin seperti itu kan Ibu Lela. Iya. Pasti kalau anak-anak yang sudah dewasa di dalam Tuhan, dia akan berpikir ke depan. Dia berpikir yang baik. Karena tujuannya nanti masa depannya yang akan baik, yang akan dia cari. Contohnya pasti dia akan milih contohnya sekolah favorit, ya kan? Iya. Maunya sekolah yang bagus. Ya, the best lah ya. Ya, the best. Nah, demikian juga dengan kita. Kalau kita mau menjadi di dalam dewasa di dalam Tuhan, kita harus berpikir yang dewasa. Yang dewasa. Itu juga di ayat itu sih Kak Rosi ya, di 1 Korintus 14 ayat 20 itu kan di situ sebenarnya Paulus itu dia sedang menegur jemaat di Korintus. Ya, jadi kan di situ jadi jemaat Korintus disebutkan di situ mereka punya karunia bahasa lidah. Tapi kalau menurut Paulus, walaupun mereka punya karunia bahasa lidah, tapi mereka tidak dewasa rohani. Karena mereka menganggap kalau yang sudah bisa bahasa lidah tuh otomatis dewasa rohani kalau menurut jemaat Korintus. Tapi kalau menurut Paulus enggak. Jadi jangan mentang-mentang sudah bisa punya karunia bahasa lidah, kamu itu dewasa rohani. Itu kalau menurut Paulus tuh bukan seperti itu. Jadi bahasa lidah itu adalah karunia. Jadi jangan dewasa rohani tapi pikirannya masih kanak-kanak. Itu tuh Kak Rosi. Nah, teman-teman semua, tadi dari pemaparannya Kak Rosi, itu sebenarnya ada ciri-cirinya lagi tuh Kak Rosi kalau misalnya dia rohaninya masih kanak-kanak nih. Jadi yang pertama tuh dia statis, tidak bertumbuh, tidak berkembang. Kalau istilah anak muda sekarang tuh mager, malas gerak tuh dia, stuck aja tuh di tempatnya. Itu yang pertama. Terus kalau yang kedua emosional tuh yang seperti Kak Rosi tadi bilang, apa namanya, tidak marah. Gampang marah. Jadi hal-hal yang kecil bisa bikin marah, emosional, tidak menguasai diri. Terus yang ketiga tidak bertanggung jawab. Jadi adik-adik teman-teman semua banyak ya, kakak percaya sih bukan di sini nih dikasih tanggung jawab nih, misalnya papa mamanya minta tolong dong bantu mama cuci piring, tapi beranggapan itu bukan tanggung jawab aku, itu kan tugas mama. Cuci piring kenapa jadi tanggung jawab aku? Jadi maksudnya tidak mau bertanggung jawab. Nah yang terakhir dia tuh egois tuh Kak Rosi, jadi ciri-cirinya. Jadi hanya menuntut haknya aja. Jadi misalnya nih ada anak yang dia pengen beli mainan ini, pokoknya harus dapat. Nggak peduli. Kalau nggak dapat ngambek. Kalau nggak dapat ngambek. Jadi
Aku nggak mau belajar, nggak mau sekolah, nggak mau kerjain PR kalau nggak dibeliin barang itu, mainan itu. Tuh, itu namanya egois tuh. Itu ciri-cirinya yang rohaninya masih kanak-kanak tuh, Kak Rosi. Nah, berarti ada juga nih ciri-cirinya, Kak Rosi, kalau misalnya kita sudah dewasa dalam rohani. Kak Rosi bisa kasih ini inputan apa aja sih hal-hal yang tanda-tandanya yang rohaninya sudah bertumbuh, Kak Rosi? Yang pertama itu mereka yang bertahan dalam pencobaan. Nah, dalam hari-hari ini juga kita melihat dalam bangsa kita ini banyak masalah. Contohnya tahun kemarin masih COVID. Nah, itu suatu masalah. Tetapi orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan, dia akan bisa bertahan sekalipun banyak persoalan, banyak masalah. Kalau dia orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan, sekalipun dia ada masalah, persoalan, dia akan mampu menghadapinya. Dia tidak akan jatuh dalam dosa. Tetapi orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan, sekalipun ada masalah, persoalan, dia akan mendapat kemenangan dari Tuhan. Nah, coba kita buka di dalam Yakobus 1. Yakobus 1 itu Yakobus 1 ayat yang 2-3. Di sini dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, di saat ini adalah tanda-tanda rohani yang bertumbuh. Jika kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, di saat kita mengalami pencobaan, kita tidak akan lari dari hadapan Tuhan. Contohnya seperti Ayub, Ibu Lela. Kita melihat Ayub itu adalah orang yang tetap teguh di dalam Tuhan. Sekalipun dia mengalami banyak persoalan, masalah. Yang pertama dialami yang sakit penyakit ya. Ya, sebelumnya kan harta bendanya habis. Nah, terus anak-anaknya habis semua, meninggal semua. Ya, betul. Terus apalagi bahkan istrinya menghujat dia coba. Iya. Tapi kita melihat Ayub itu tetap dia memiliki iman kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ayub itu adalah orang yang benar, orang yang saleh, orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Jadi Ayub ini adalah ciri-ciri tanda-tanda orang yang bertumbuh rohaninya di dalam Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak, remaja, semua kita juga harus bertumbuh di dalam Tuhan sama seperti Ayub. Sekalipun masalah, persoalan banyak kita hadapi, tetapi kita tetap mengandalkan Tuhan. Di saat kita mengandalkan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar buat kita. Sama seperti Ayub, di saat dia selesai mengalami cobaan itu, Tuhan memberikan hadiah yang sangat luar biasa kepada Ayub. Anaknya diganti, ya, harta kekayaannya pun dikembalikan. Nah, itu bukti bahwa kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua itu adalah mereka yang mengasihi tanpa membedakan. Nah, coba kita buka di dalam Lukas 10 ayat 27. Di situ katakan, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita mengasihi sesama kita tidak memandang perbedaan. Kita tidak memandang latar belakangnya dia seperti apa, kita tidak memandang kondisinya seperti apa, kita tidak memandang pendidikannya seperti apa, tetapi kita mengasihi semua orang sekalipun itu berbeda dengan kita, Ibu Lela. Kita harus mengasihi mereka sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Bahkan Tuhan Yesus, kita tahu Tuhan Yesus rela datang ke dunia ini, dia rela mati, disalibkan untuk menebus dosa kita. Betul. Nah, kita juga harus mengasihi, itu adalah perintah Tuhan Yesus. Di situ katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu,
dan dengan segenap akal bunimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Coba, kita harus mengasihi sesama kita dengan seperti diri kita sendiri. Itu emang tidak mudah. Iya, betul. Emang tidak mudah sekali, apalagi kalau ada musuh kita. Nah, Iya, betul. nggak mudah sekali untuk mengasihi mereka. Kadang di saat ada musuh kita lewat aja kita udah buang muka. Nah, iya, kalau perlu jauh-jauh ya. Tapi kita diingatkan supaya kita mengasihi. Bahkan di dalam firman Tuhan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi kita sebagai orang yang dewasa di dalam Tuhan, kita harus mengasihi sesama kita, sekalipun dia itu orang yang tidak mampu atau mungkin dia sakit. Itulah tujuan kita, Tuhan berikan supaya bisa kita mendoakan mereka, mengasihi mereka. Mungkin contohnya banyak di sekeliling kita, ada yang di kolong jembatan. Kita harus bisa mengasihi mereka. Nah, kita sebagai orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan, kita harus bisa datang mengasihi mereka. Itu tidak mudah, tapi itulah tugas kita sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan. Iya. Nah, selain itu juga Kak Rosi, tanda-tanda yang rohaninya bertumbuh itu mereka yang mampu mengendalikan lidahnya. Nah, ayatnya ada di Efesus 4 ayat 29. Ini saya bacakan ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi mereka yang selalu berkata-kata yang baik, yang sopan, santun, ramah, maksudnya tidak pernah ada kata-kata yang menghujat gitu ya, Kak Rosi. Nah, kalau saya lihat nih Kak Rosi, anak-anak sekarang tuh udah susah ya ngucapin terima kasih, mengucapkan tolong. Kalau menurut Kak Rosi gimana? Iya, betul sekali. Coba kalau saya lihat ya, kalau saya naik angkot nih, kadang anak-anak kita tinggal ngasih kartunya, turun aja ya? Turun aja begitu, ngasih kartunya aja begini, nggak bilang tolong kek gitu ya. Atau mungkin turun dari angkotnya bilang terima kasih Pak, nggak ada, langsung nyelonong aja, minta permisi aja enggak. Nah, kalau saya lihat banyak seperti itu. Iya, makanya teman-teman semua itu harus dibudayakan lagi tuh Kak Rosi. Jadi mereka yang itu mampu mengendalikan lidahnya, salah satu caranya, jadi biar orang yang denger pun, tadi kan dibilang memperoleh kasih karunia. Kalau misalnya kita teman-teman semua, adik-adik biasa mengucapkan tolong, terima kasih, permisi, yang dengernya seneng nggak? Pasti Wah, senang. ini pasti ini anak sopan, ini anak berkata-katanya yang baik, seperti itu ya Kak Rosi ya. Nah, selain itu ya teman-teman, mereka yang tanda-tandanya dewasanya sudah bertumbuh itu mereka membenci pertikaian dan pertentangan. Jadi ayatnya ada di Yakobus 4, 1-2, nanti adik-adik baca di rumah ya. Jadi awalnya tuh pertentangan pertikaian tuh awalnya dari rasa iri hati, dengki. Jadi menginginkan sesuatu yang mereka tidak dapat. Jadi mereka akhirnya bertengkar dan berkelahi. Nah, orang-orang yang udah dewasa rohani itu mereka tuh nggak mau tuh Kak Rosi menghindari yang namanya pertikaian dan pertentangan. Nah, yang terakhir nih Kak Rosi, mereka yang bertekun. Ayatnya ada di Yakobus 5 ayat 11. Yakobus 5 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ya, jadi di sini Kak Rosi kan tadi Kak Rosi udah nyebut tentang Ayub. Ya. Gimana Ayub bertekun dalam pencobaan. Nah, jadi contohnya begini ya adik-adik teman-teman. Jadi kalau misalnya adik-adik punya tujuan mau masuk SMP atau SMA negeri. Jadi dari awal tahun tuh, dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, kalau yang masuk SMA tuh biasanya mereka harus rajin belajar, bertekun. Jadi biar dapat nilai yang bagus sehingga memenuhi persyaratan dapat nilai untuk masuk ke SMA negeri. Demikian juga kalau misalnya contohnya kalau petani ya, Kak Rosi ya. Jadi kalau misalnya mereka mau
mendapat padi yang bagus, hasil yang bagus kan pasti pertama tuh mereka membajak tanah, dikasih pupuk, dikasih air. Jadi maksudnya dirawat, bertekun, menunggu sampai masa panen tiba. Jadi memang mereka yang bertekun. Nah, jadi tadi tanda-tandanya yang pertama itu Kak Rosi apa? Mereka yang bertahan dari pencobaan. Yang kedua, yang mengasihi tanpa membedakan. Yang ketiga, mereka yang mampu mengendalikan lidahnya. Yang keempat, mereka yang membenci pertikaian dan pertentangan. Yang kelima, mereka yang bertekun. Jadi teman-teman adik semua, Kak Rosi, kedewasaan itu diukur bukan dari usia, bukan dari penampilan, bukan dari prestasi atau gelar akademik, tapi diukur dari pertumbuhan rohani yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi dari sini Kak Rosi ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup ya. Nah, jadi adik-adik kesimpulan dari yang saya dan Kak Rosi tadi sudah sampaikan, agar adik-adik teman-teman semua bertumbuh menjadi dewasa dalam Kristus. Yang pertama adalah selalu belajar firman Tuhan. Yang kedua berdoa. Yang ketiga taat akan firman Tuhan. Yang keempat dewasa dalam pemikiran. Jadi adik-adik teman-teman semua, selain bertumbuh fisiknya, juga harus bertumbuh dewasa dalam rohaninya, dalam Kristus. Makin dalam pengenalannya akan Tuhan Yesus. Nah, ini kakak tutup ayatnya di 1 Korintus 13 ayat 11 ya adik-adik. Demikianlah firman Tuhan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin. Terima kasih ya Kak Rosi udah nemanin hari ini, bincang-bincangnya seru banget deh. Nah teman-teman semua, terima kasih juga sudah mengikuti ibadah Kingdom Generation hari ini. Kak Rosi boleh tutup dalam doa? Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan Yesus, mampukan kami supaya kami menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami Roh Kudus yang terus berkarya dalam kehidupan kami, supaya kami mampu terus membaca, merenungkan firman Tuhan, berdoa, bergaul erat dengan Engkau Tuhan, karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Bapak, terima kasih khususnya kami berdoa buat anak-anak sekolah minggumu, pemuda remajamu, dimanapun mereka berada. Kami berdoa buat pertumbuhan mereka Tuhan, secara jasmani maupun secara rohani Tuhan. Kami percaya Engkau terus yang terlibat dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan yang terus berkarya dalam kehidupan mereka, baik dalam sekolah mereka, studi mereka, dalam pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada. Kami percaya pertolongan Tuhan, berkat Tuhan akan selalu menyertai mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa kembali.